Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita sudah berada di sesi wawancara pendengar ya. Berbagai topik akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar RRI. Salah satunya Kota Layak Anak atau KLA merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak bisa tumbuh dan juga berkembang dengan baik. Nah, di Indonesia, setiap tahunnya ada penilaian dan juga penghargaan yang diberikan pada kota-kota ramah anak ya. Dan nantinya tim evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Lembaga dan tim independen akan mengkategorikannya dalam 5 peringkat. Pertama, maksud kami Pratama, Madya, Nindya, Utama dan juga KLA. Dan saat ini pendengar, Kabupaten Manggarai Timur sedang mempersiapkan hal tersebut ya, sebagai kabupaten ramah perempuan dan juga layak anak begitu pendengar ya. Dan untuk membicarakan hal ini kami sudah bersama Jeffrey Haryanto, Kepala Dinas P2 KBP 3A. Selamat pagi Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, selamat pagi. Baik, pendengar, kami akan mencoba menghubungi kembali narasumber kami ya yang akan menjelaskan sudah sampai mana tahap untuk mempersiapkan Manggarai Timur menjadi kabupaten ramah perempuan dan juga layak anak. Pak Jeffrey, selamat pagi. Halo. Pak Jeffrey, selamat pagi. Selamat pagi Leli. Iya. Maaf, saya lagi di jalan. Oke. Baik, Pak Jeffrey, ini sudah sampai pada tahap manakah ini Manggarai Timur mempersiapkan diri begitu ya untuk menjadi kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak begitu Pak Jeffrey? Iya, dan pendengar RRI yang terkasih, selamat pagi. Salam dari Borong. Manggarai Timur sejak 2019 sudah mendeklar diri untuk menetapkan Manggarai Timur sebagai kota kabupaten menuju kabupaten layak anak ya, 2019. Semangatnya sudah ada dan perdanya sudah muncul di Perda nomor 11 tahun 2019 itu sudah muncul di 2019. Sayangnya 2020-2021 kita semua tahu bahwa kita terkena pandemi COVID dan begitu banyak kegiatan yang tidak bisa berjalan efektif dan target-target juga tidak tercapai. Di 2023 ini kami melakukan beberapa persiapan-persiapan, misalnya mulai membentuk desa-desa layak anak, forum-forum anak, lalu kemudian di tingkat perangkat daerah, lalu peningkatan kapasitas dari OPD pengampu, OPD terkait dan segala macam itu. Nah, seperti yang kemarin kita lakukan, kita mencoba mengintervensi pada klaster keterlibatan masyarakat dan media. Itulah kenapa kemarin kita membuat satu FGD untuk bagaimana menyamakan persepsi pemberitaan media terkait dengan kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan, Lili, begitu. Jadi ini persiapan-persiapannya sudah dilakukan begitu ya, menuju kabupaten layak anak. Salah satunya adalah membentuk desa anak begitu, desa layak anak begitu ya. Ini indikatornya apa ini? Dan berapa banyak desa yang dinobatkan menjadi desa layak anak di Kabupaten Manggarai Timur begitu Pak Jeffrey? Nah, idealnya semua desa. Semua desa. Layak anak ya, ramah anak itu. Maka dimulai dari beberapa indikator-indikator semacam keterlibatan dan partisipasi anak di dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, lalu kemudian memastikan tidak ada tindakan kekerasan terhadap anak, memastikan tumbuh kembang anak dan tidak terjadi diskriminasi terhadap anak di tingkat paling kecil di desa, dan memastikan bahwa setiap komponen stakeholder di desa terlibat di dalam upaya-upaya perlindungan terhadap anak gitu. Oke. Indikator apa yang ditetapkan oleh Kemen PPA begitu ya, agar sebuah kabupaten itu boleh dinobatkan, boleh mendapatkan sebutan bahwa layak anak begitu Pak Jeffrey? Iya, sebenarnya ada beberapa tahapan. Ada tahap sekarang ini kita persiapan, lalu nanti akan ada Pratama, lalu ada Madya, lalu Kota Layak Anak. Nah, sebenarnya ada skor-skornya gitu. Jadi ada penilaian evaluasi yang dilakukan baik internal maupun oleh tim nasional untuk melakukan evaluasi, Leli. Dan
tahun ini target kami bisa merumuskan rencana aksi daerah dan penganggaran gitu. Jadi kita bertahap nih tahapan-tahapannya. Kita berharap tahun ini kami masuk di Pratama dengan beberapa indikator-indikator penilaian yang bisa kami input. Kalau tahun lalu memang kelemahan kita adalah kita tidak cukup paham bagaimana menginput indikator-indikator itu gitu. Jadi kita sudah melakukan evaluasi dan juga memang keterbatasan anggaran. Tahun ini juga sebenarnya secara penganggaran memang sudah tidak dimungkinkan untuk indikator penganggaran itu terpenuhi gitu ya. Karena kita tahu bagaimana anggaran pasca Covid itu kan jauh sekali. Nah, sehingga memang kita akan menggenjot di indikator-indikator lain. Minimal saya targetkan tahun ini kami masuk di Pratama gitu ya, nilainya di atas 600 gitu. Di atas 600 ya. Dan saat ini skornya sudah ada di poin berapa ini Pak? Sekarang kita ke 270. 200. Baru di awal. Okay. Nah, dan ini lagi penginputan beberapa dokumen-dokumen yang diminta. Saya harapkan sih angka 600 itu realistis bisa kita capai ya. Oke, baik. Ini kendalanya apa ini Pak Jeffrin sejauh ini yang dialami oleh teman-teman di Matim? Sebenarnya klasik sih kalau kita bicara anggaran. Tapi kalau saya melihat sebenarnya di banyak tempat ini soal bagaimana merubah paradigma dan mindset setiap komponen untuk bisa terlibat aktif gitu ya. Karena memang kerja anak ini kan kerja keroyokan, nggak bisa satu orang gitu. Jadi semua OPD pengampu itu harus terlibat secara aktif. Nah, menggerakkan ini yang sebenarnya agak susah karena butuh pemahaman yang sama, butuh mindset dan persepsi yang sama soal hal ini gitu ya. Misalnya bagaimana PU memikirkan bagaimana di perencanaan pembangunan kota ini layak anak, misalnya gitu ya. Kalau misalnya di kesehatan, apakah mereka sudah bisa memastikan bahwa setiap vaskes itu ramah anak? Di sekolah, misalnya beberapa sekolah yang bisa dideklar sebagai sekolah ramah anak, hal-hal begitu. Jadi sebenarnya ini menggerakkan secara kolektif itu yang membuat tidak mudah juga kerjanya gitu. Jadi lintas sektor. Oke. Dan ini sudah terbina begitu Pak Jeffrin sejauh ini dari 2019. Syukurnya di Manggarai Timur di dalam misi kami yang keempat, memang Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2019 sudah memasukkan misi kota ramah perempuan dan layak anak ke Kabupaten Manggarai Timur. Jadi secara regulasi, secara legal formal kita sudah menetapkan itu. Jadi sebenarnya ini tinggal menggerakkannya. Biasanya sensitivitas anggaran itu sebenarnya menjadi kunci. Bagaimana anggaran-anggaran itu pro anak dan pro perempuan misalnya. Bagaimana dia bisa jadi pengarus utama di dalam anggaran itu, jadi arus utama gitu. Nah itu yang memang tidak mudah dilakukan. Oke, jadi sedang dibangun begitu Pak Jeffrin ya. Oke, baik Pak Jeffrin, bagaimana dengan data terakhir di Kabupaten Manggarai Timur ya tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Karena ini digadang-gadangkan Manggarai Timur bisa sedang mempersiapkan ya untuk menjadi kabupaten yang ramah perempuan dan juga layak anak begitu. Ya. Ada asumsi yang sering sekali keliru di publik seolah-olah kalau kita sudah persiapan kota layak anak tidak ada lagi kasus kekerasan. Justru saya melihat fenomena sebaliknya. Ketika kita mendeklar sebagai kota layak anak, seluruh elemen bekerja, maka seluruh kasus-kasus kekerasan anak itu lebih mudah terekspos, lebih mudah tercatat. Ada kesadaran di publik untuk melaporkan hal-hal itu gitu ya. Misalnya ada perbandingan dulu waktu belum kota layak anak kasusnya sedikit. Mungkin sedikit, mungkin banyak, tapi tidak terekspos. Tidak ada sistem yang mencatat. Tidak ada orang yang berani melaporkan. Ketika kita menggerakkan ini sebagai kota layak anak, maka kan seluruh instrumen itu jalan gitu ya. Jadi orang sudah mulai sadar melaporkan, sudah mulai mengerti bahwa oh ini kategorinya kekerasan, oh ini verbal, ini non verbal, oh yang begini juga sudah kekerasan ya. Hal-hal begitu. Jadi saya tidak terlalu yakin bahwa ketika kita sudah kota layak anak maka zero tolerance untuk kekerasan pada anak. Karena ini memang fenomena gunung es ya. Tetapi yang bisa kita pastikan ada upaya untuk menekan ini sekuat mungkin gitu. Oke, baik. Dan Anda optimis ya bahwa 2023 ini Manggarai Timur bisa masuk ke kategori pertama begitu ya? Ya.
jangan terlalu ambisius masih pertama lah, karena saya juga baru beberapa bulan kan. Baru beberapa bulan. Banyak sekali PR yang harus dilakukan di stunting juga, kita masih kejar target. Sekarang lagi kota layak anak, nanti bilang ini kadisnya terlalu banyak ide dan rencana juga nggak bisa jalan gitu. Jadi realistis saja gitu. Minimal dahsyat kemarin kita udah dapat dan itu udah running dan kita sudah mendapat perhatian dari Jakarta gitu. Saya pikir kota layak anak juga kalau dikerjakan dengan serius sampai ke target-target itu. Yang penting juga cukup masuk akal gitu targetnya. Oke, dan salah satunya angka stunting juga harus makin menurun begitu Pak Jeffrin ya? Iya, betul. Oke, baik Pak Jeffrin, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Sukses, mudah-mudahan kami juga bisa update kembali ya, Manggarai Timur masuk dalam kategori Pratama begitu untuk menuju Kabupaten Layak Anak dan Ramah Perempuan. Baik. Terima kasih, hati-hati di jalan, selamat pagi. Siap, selamat pagi. Pro 1 RRI bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Kepala Dinas P2KB